آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Sore hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan seorang jemaah umroh yang kemudian dadanya sampai retak pada saat mencium Hajar Aswad di Masjidil Haram. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa sebelum lanjut yang belum subscribe dulu video ini, channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua, Bapak Ibu semua bisa terus mendapatkan informasi seputar umroh, haji, dan juga perjalanan wisata dan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang memang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun tidak semua orang ditakdirkan untuk bisa merasakan bagaimana indahnya atau bagaimana syahdunya melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Ada orang-orang yang secara dohir kekurangan harta, dan ada orang-orang yang secara dohir hartanya melimpah ruah. Tetapi orang yang hartanya melimpah ruah itu tidak menjadi jaminan kemudian dia bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena banyak juga ya kasus atau banyak juga fakta di lapangan bahwa orang yang memiliki harta benda yang banyak tetapi cukup kesulitan atau tidak bisa untuk berangkat ke tanah suci karena satu dan lain hal. Ada juga orang yang secara kasat mata kekurangan harta, bahkan bisa dibilang miskin, tetapi bisa sampai ke tanah suci. Itulah kenapa panggil umroh dan haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semoga Bapak Ibu yang nonton video ini, sahabat yang nonton video ini yang belum pernah merasakan bagaimana beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan saya doakan bisa segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Meskipun tahun ini kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dan 7 negara lain tidak akan mengirimkan jemaah haji karena alasan keselamatan dari COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya berangkat umroh dengan Bapak ini ya, saya tidak sebutkan namanya, saya sebutkan inisialnya saja, Pak S ya. Pak S ini cukup semangat dalam beribadah ya. Dari hotel selalu datang ke masjid ini lebih awal. Kenapa? Karena ingin mengejar berjamaah 5 waktu di Masjidil Haram. Karena dia berpikir bahwa saya sudah bayar umroh dengan cukup mahal, sayang sekali kalau misalkan waktu sholat saya tertinggal ya. Dan cukup disayangkanlah kalau misalkan sholat itu saya di hotel atau di mall ya, atau di jalan raya begitu. Karena banyak juga yang umroh tapi sholatnya tidak di masjid, tapi di jalan aspal atau di tempat-tempat yang keramaian lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tadi ya si Bapak S tadi ya, itu memang kita perlu mengambil pelajaran. Artinya begini, mencium Hajar Aswad itu memang ada nilai pahalanya ya, ada keutamaannya, ada fadilahnya, tetapi kalau memaksakan diri dan itu dapat membahayakan diri, maka itu menjadi haram jatuh ya. Seperti yang kasus yang dialami oleh Bapak S tadi, bahwa saya sudah sampaikan ketika ingin mencium Hajar Aswad bahwa kondisinya sangat ramai. Alangkah lebih baiknya kita menahan terlebih dahulu, maka ketika ada kesempatan nanti yang lebih pas, lebih luang, kita merasa oh ini
pas lah atau bisa insya Allah untuk mencium Hajar Aswad, maka disitulah kita baru bisa mencium Hajar Aswad. Tapi saya lihat Bapak S ini keinginannya cukup kuat ya, dan karena keinginannya cukup kuat tadi, akhirnya dia tidak mengindahkan apa yang saya sarankan ya. Dia tetap masuk ya, nyerobot ke dalam antrian Hajar Aswad itu, berkumpul bersama orang-orang yang cukup besar badannya, tinggi besar ya, dan sedikit lagi dia mau sampai di Hajar Aswad itu, sekitar setengah meter lah kurang lebih, akhirnya dia tersikut ya oleh jemaah yang lain yang tinggi besar itu. Saya kira itu adalah orang-orang Afrika ya, orang Turki dan orang-orang yang memang bertubuh badan besar tinggi. Nah, singkat cerita akhirnya Bapak itu mental ya, kemudian cerita ke saya, saya sakit gitu ya, dada saya sakit, dan langsung saya, karena khawatir dengan kondisinya, saya langsung bawa ke rumah sakit ya yang dekat dengan Masjidil Haram, dan benar ternyata setelah dicek bahwa dadanya ini retak ya. Setelah di ronsen itu dadanya retak, dan singkat cerita pas pulang dari umroh harus dirawat di rumah sakit ya. Itu jadi pelajaran ya buat Bapak Ibu sekalian yang memang ingin melaksanakan umroh atau haji, maka ketika di Masjidil Haram, ketika tawaf ya, ketika ada keinginan hati untuk mencium Hajar Aswad, tapi kondisinya begitu cukup ramai dan kita tidak yakin kita akan bisa mencium Hajar Aswad tersebut, maka bolehlah kita di pending dulu begitu ya, sampai nanti saatnya kita merasa aman. Itu saja sharing yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.